Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Umam. Saya dari kelas IF21B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan basis data yang kami implementasikan pada tugas final project kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yang saya akan bahas, di mana di sini ada sebuah IRD, bentuk IRD yang belum dinormalisasikan, dan ini adalah bentuk IRD yang sudah dinormalisasikan, dan kemudian di sini ada database dari penerapan IRD tadi, dan di sini ada sebuah website untuk menginputkan data berjumlah 1000 ya. Baik, saya akan jelaskan dari pembuatan IRD ini. Di sini saya membuat, lebih tepatnya kami membuat sebuah tabel, di mana tabel-tabel ini adalah tabel meja yang berisikan atribut ID meja sebagai primary key dan nama pelanggan. Nah, di sini ada tabel pemesanan, di mana primary key-nya yaitu nomor struk, dan atribut-atributnya adalah nomor meja, ID meja, tanggal pesan, dan status pesan. Dan di sini ada tabel menu, di mana primary key-nya yaitu ID menu, kemudian atributnya terdapat nama menu, harga, dan kategori. Baik, di sini saya akan menjelaskan relasi antar tabel ini. Untuk tabel meja dan pemesanan terdapat sebuah relasi yaitu one mandatory to one mandatory. Dan kemudian untuk tabel pemesanan dan tabel menu terdapat relasi one mandatory to many mandatory. Kemudian IRD ini akan saya normalisasikan ya dalam berikut bentuk IRD yang sudah dinormalisasi, di mana di sini terdapat tabel pesanan, tabel meja, tabel pesan detail, tabel kategori, tabel menu, dan tabel pesan temporary atau pesan tem. Di mana pada tabel pemesanan ini terdapat atribut nomor struk yaitu sebagai primary key, ID meja, tanggal pesan, dan status pesan. Dan di tabel meja terdapat atribut ID meja sebagai primary key, kemudian ada juga nama pelanggan. Dan pada tabel pesan detail terdapat atribut ID pesanan sebagai primary key, kemudian ada nomor struk, ID meja, ID menu, harga, quantity, status makanan. Dan untuk tabel pesan tem yaitu terdapat atribut nama pelanggan sebagai primary key. Mohon maaf, di sini terinputkan 2. Nah, nama pelanggan, ID menu, harga, dan kemudian quantity. Dan pada tabel menu di sini terdapat atribut ID menu sebagai primary key, kemudian nama menu, harga, dan ID kategori. Dan pada tabel kategori terdapat ID kategori sebagai primary key, dan kemudian ada kategori. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat relasi ini pada setiap tabel. Dan di sini terdapat tabel pesanan, kemudian juga ada tabel meja, di mana relasinya yaitu adalah one mandatory to one mandatory. Terdapat pula relasi antara tabel pemesanan dan juga pesan detail, di mana tabelnya yaitu one mandatory to many mandatory. Terdapat pula relasi antara tabel meja dan tabel pesan detail, yaitu one mandatory to many mandatory. Kemudian terdapat pula relasi antara pesan tem dan meja, di mana relasinya yaitu
many mandatory to one mandatory. Kemudian relasi untuk pesan tem dan menu, terdapat relasi one mandatory to many mandatory. Kemudian relasi untuk tabel menu dan pesan detail, yaitu many mandatory to one mandatory. Nah, untuk tabel menu dan tabel kategori, terdapat relasi one mandatory to many mandatory. Ya, seperti itulah mungkin kurang lebihnya untuk IRD yang sudah dinormalisasikan atau IRD normalisasi form. Dan saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan IRD ini ke dalam MySQL. Nah, mungkin berikut tabel-tabel yang tadi sudah saya jelaskan pada IRD tersebut. Dan ya, seperti itulah mungkin. Dan di sini saya akan mencoba mempraktekkan untuk menginputkan data pada salah satu tabel di mana jumlah data tersebut yaitu 1000. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan atau mengisi data ini pada tabel pemesanan ya, di mana pada tabel pemesanan ini terdapat field bernama nomor struk, nomor meja, tanggal pesan, dan status pesan. Nah, di sini saya mengatur nomor struknya menggunakan row number atau biasa disebut auto increment ya. Dan di sini untuk nomor meja saya menggunakan custom list, di mana custom list ini berarti kita membuat sebuah pilihan atau membuat beberapa pilihan yang nantinya pada sistem ini akan diinputkan secara random. Jadi tidak mengurut ataupun ya seperti itulah, tidak secara akan diinputkan secara random. Dan untuk tanggal pesan di sini saya inputkan date time, di mana waktunya diatur pada tanggal 1 bulan 12 2022, dan untuk tanggal ini tanggal 1 bulan 1 2023. Dan pada status pesan sama seperti field nomor meja, di mana di sini saya membuat inputan bertipe custom list, di mana pilihannya terdapat proses dan oke. Ini juga sama, nanti akan diinputkan secara random. Oke, baik, mungkin di sini formatnya kita setting SQL, dan untuk include tabelnya tidak usah kita checklist ya, karena sudah terdapat tabel di database ini. Kita tinggal download saja. Kemudian setelah selesai download, kita ke tabel pemesanan, kita import, pilih file, pilih pemesanan, dan kemudian import. Nah, import telah selesai, 1000 query dilakukan. Kita cek apakah sudah terinputkan. Ya, mungkin sudah terinputkan ini ya. Nah, kita sudah menginputkan 1000 data ke dalam salah satu tabel basis data atau tabel database yang kita terapkan pada tugas final project kelompok kami. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya
jelaskan, presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faris Umam. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.